Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama Inso yang tengah bekerja sebagai tata cahaya di sebuah pertunjukan. Lalu tak lama ketika pria ini sedang bekerja, tiba-tiba Inso mendapatkan sebuah kabar yang mengatakan jika saat ini istrinya tengah terlibat dalam kecelakaan dan dilarikan ke sebuah rumah sakit. 내가 다시 연락. 감독님. Setelah Inso mendapatkan kabar itu, dengan segera ia langsung pergi ke rumah sakit. Tetapi saat pria ini sampai di sana, rupanya sekarang istrinya tengah berada di ruang operasi. Lalu ketika Inso sedang menunggu istrinya di depan ruang operasi, terlihat juga seorang wanita yang tengah menunggu seseorang. Yang ternyata wanita bernama Suyong ini tengah menunggu suaminya yang juga terlibat dalam kecelakaan tersebut. Keduanya yang belum saling mengenal dan juga masih dalam suasana sedih, mereka berdua tak mengobrol sedikit pun. Hingga setelah operasi selesai, Inso yang saat itu langsung menemui istrinya bernama Sujin. Di sini pria ini terlihat sangat sedih melihat kondisi istrinya. Hingga di keesokan paginya, Inso yang mendapatkan telepon dari polisi untuk memintai keterangan tentang kecelakaan yang dialami istrinya. Di sini Inso segera pergi ke kantor, yang ternyata di kantor polisi itu juga sudah ada Suyong. Lalu ketika keduanya telah berada di sana, polisi lantas menjelaskan jika istri dari Inso dan juga suami dari Suyong ternyata berada dalam satu mobil yang sama. Selain itu, setelah diselidiki lebih dalam, rupanya kecelakaan ini diakibatkan mereka berdua yang mabuk dan menabrak mobil lain. 검사 그렇게 나왔거든요. 나중에 이거 병원 지금 확인해 보세요. Keduanya yang mulai kebingungan, mereka lalu diarahkan ke tempat pengambilan barang yang telah polisi kumpulkan di lokasi kecelakaan. Dan karena saat itu, keduanya mulai curiga dengan barang-barang di sana karena mereka juga menemukan sebuah alat kontrasepsi. Setelah mengambil semua barang-barang itu, keduanya segera pergi dari sana. Hingga ketika Suyong mampir ke sebuah tempat makan, ia yang saat itu menemukan sebuah kamera di antara barang-barang sebelumnya. Di sini Suyong mulai memeriksanya, yang ternyata di dalam kamera itu terlihat jika suaminya tengah bercinta dengan wanita lain. Di waktu yang sama, Inso yang juga sangat penasaran dengan hubungan istrinya dan juga pria tersebut, ia lalu berusaha membuka ponsel milik istrinya. Di mana ketika Inso berhasil membuka ponsel itu, di sini dirinya langsung merasa kesal lantaran di dalam ponsel itu terdapat banyak sekali pesan-pesan nakal dari sang istri kepada selingkuhannya. Keesokan paginya, karena istrinya tengah dirawat di luar daerah Seoul, Inso memutuskan untuk cuti sebentar dari pekerjaannya dan sementara waktu pindah ke daerah tempat istrinya tersebut dirawat. Lalu ketika Inso hendak pindah ke apartemen barunya, tanpa sengaja ia bertemu dengan Suyong yang juga pindah ke tempat itu. Lalu saat mereka saling berpapasan, Inso yang tahu jika wanita ini bernasib sama seperti dirinya. Di sini Inso lantas mengajaknya untuk mengobrol. 남편분이 출장 중이었던 게 맞습니까? Singkatnya, setelah meletakkan semua barang bawaannya, keduanya lalu pergi ke sebuah kafe. Dan karena Inso belum tahu jika Suyong sebenarnya telah mengetahui perselingkuhan suaminya, di sini Inso lalu memberikan ponsel milik istrinya agar wanita ini tahu kegiatan suami dan istri mereka masing-masing. Tetapi karena sepertinya Suyong juga merasa jika Inso berhak mengetahui video yang dirinya temukan di kamera milik suaminya. Setelah mereka pulang dari kafe, Suyong lantas memberikan kameranya, di mana ketika Inso telah masuk ke kamar dan ia melihat video yang memperlihatkan kegiatan istrinya, tentunya membuat perasaannya kecewa sekaligus sedih melihat istri yang dicintainya bermain bersama laki-laki lain.
Esoknya, Inso yang benar-benar merasa kecewa di depan istrinya yang tengah koma. Pria ini mulai berkata jika sebaiknya istrinya tersebut tewas dalam kecelakaan ini. Selain itu, berhubung terdapat juga korban lain yang merupakan pengendara mobil yang istri dan selingkuhannya ini tabrak, ia bersama dengan Suyong pergi ke sana untuk mengucapkan bela sungkawa atas tewasnya keluarga korban akibat ulah pasangan mereka. Tetapi berhubung korban yang meninggal ini adalah salah satu tulang punggung di keluarga tersebut, ketika mereka datang dan mengatakan jika mereka adalah keluarga dari si penabrak, membuat semua orang sangat marah kepada mereka dan segera mengusirnya. Dalam perjalanan kembali ke rumah sakit, Suyong yang merasa sangat dikhianati oleh suaminya. Di sini ia meminta untuk menghentikan mobilnya. Sementara itu, untuk Inso sendiri yang tahu betul apa yang Suyong rasakan, di sini ia hanya bisa menenangkan Suyong atas pengkhianatan suaminya. Walaupun mereka telah dikhianati oleh pasangan masing-masing, baik itu Inso ataupun Suyong, keduanya masih tetap merawat pasangan mereka sebaik mungkin. Hingga di malam harinya, Suyong yang mendengar keributan dari arah luar. Di sini ia mencoba untuk melihatnya, yang ternyata itu adalah ulah dari Inso yang tengah bermain bola salju untuk pelampiasan kekesalannya. Dan karena di sini Suyong sepertinya mulai merasa simpatik dengan pria itu, ia lalu mencoba mendekatinya guna sekedar mengobrol, yang mana ketika keduanya pergi ke sebuah kafe, mereka yang bercerita tentang awal pertemuan dengan pasangan mereka masing-masing. Di sini baru terungkap jika ternyata pasangan mereka pernah satu angkatan saat di perkuliahan. Selain itu, di sini mereka juga mengobrol tentang hal apa yang akan mereka lakukan nanti ketika pasangan mereka sadar, di mana saat Inso mendengar pertanyaan itu dengan keras, pria ini langsung berkata jika ia akan melakukan balas dendam kepada istrinya, yang lalu dijawab oleh Suyong dengan nada bercanda, apakah mereka juga harus melakukan perselingkuhan seperti pasangan mereka. 우리 사귈래요? 둘이 기절하게. Singkatnya, saat Inso kembali ke Seoul untuk urusan pekerjaan, tanpa disangka ia justru menerima telepon dari Suyong yang saat itu juga berada di Seoul untuk sesuatu hal. Dan karena mereka merasa sekarang ini hubungan mereka lebih dekat, di malam itu Inso mengajaknya untuk pergi jalan-jalan dan mulai saling bercerita, yang tanpa disangka dari obrolan ini keduanya mulai merasa saling cocok satu sama lain. Hingga di keesokan harinya, Suyong yang saat itu telah kembali ke rumah sakit untuk merawat suaminya. Tanpa dirinya sadari, Suyong mulai memikirkan tentang Inso. Dan karena sepertinya Suyong ini memiliki perasaan terhadap laki-laki itu, sepulang dari rumah sakit, Suyong memberikan sebuah bunga dan memberikannya kepada Inso, yang lantas berkata jika dirinya akan merawat bunga itu sebaik mungkin. 잘 키울게요. Esoknya, karena sepertinya Inso menyadari perasaan dari Suyong dan dirinya juga memiliki perasaan yang sama dengan wanita itu, di sini Inso lalu mengajak wanita tersebut untuk pergi ke suatu tempat, yang ternyata Inso mengajaknya jalan-jalan di pinggir pantai dan pergi ke sebuah kafe. Lalu setelah mereka selesai mengobrol, keduanya mulai memberanikan diri untuk pergi ke sebuah hotel, di mana ketika mereka sampai di kamar hotel dan keduanya juga telah tahu tentang apa yang masing-masing butuhkan di kamar hotel tersebut, mereka mulai saling bercinta. Singkatnya, karena hubungan mereka ini semakin dekat, setelah keduanya selesai untuk mengurusi pasangan mereka masing-masing, keduanya lalu janjian untuk pergi ke suatu tempat. Namun ketika mereka sedang berkencan di sebuah museum, Inso tiba-tiba mendapatkan sebuah telepon yang mengabarkan jika saat ini istrinya sudah sadar. Dan karena informasi inilah, Inso segera pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi istrinya yang saat itu memang sudah sadar namun belum bisa diajak untuk berbicara. 수진아, 보통은 말씀을 하시려면 한 2, 3주 정도는 걸립니다.
Hari-hari berlalu, Inso yang saat itu harus mengurus istrinya yang telah terbangun. Rupanya dari hal ini agak sedikit membuat Suyang cemburu. Dan karena perasaannya itulah, ia lalu pergi ke ruangan suaminya untuk sekedar bersender di bahunya. Tetapi karena saat itu, secara kebetulan Inso juga melihat dari balik jendela, membuat dirinya juga merasa cemburu atas hal tersebut. Esoknya, karena kondisi dari suami Seong tak kunjung membaik, wanita ini lalu disarankan untuk memindahkan suaminya ke rumah sakit yang berada di Seoul. Karena pasien lain, yaitu istri dari Inso, juga akan segera dipindahkan ke Seoul. Mendengar bahwa Inso akan segera kembali ke Seoul, Suyang yang nampaknya sudah benar-benar jatuh cinta kepada laki-laki itu, tentunya sedikit membuatnya sedih. Dan bahkan ketika mereka saling berpapasan, di sini sikap dari Suyang menunjukkan bahwa dirinya sangat tak menyukai situasi ini. Dan karena sepertinya Inso juga menyadari akan hal yang dirasakan oleh wanita itu, di sore harinya Inso berusaha mengajak Suyang untuk pergi keluar. Yang ternyata Inso mengajak Suyang untuk pergi ke hotel lagi dan melakukan kegiatan seperti sebelumnya. Mereka yang tahu jika hubungan ini pasti akan berakhir suatu saat nanti. Di malam itu mereka memanfaatkan momen tersebut untuk saling bercanda. Hingga di keesokan paginya ketika mereka kembali ke rumah sakit, tanpa disangka Suyang justru mendapatkan kabar yang menyebutkan jika sekarang suaminya telah tiada. Suyang saat itu masuk untuk melihat tubuh suaminya. Terlihat jika saat ini Suyang benar-benar bingung dengan perasaannya sendiri, antara harus sedih dengan kematian dari suaminya atau merasa senang dengan kematian suaminya. Hingga di keesokan harinya ketika di upacara pemakaman dari suaminya, terlihat jika saat itu Inso berkunjung di sana untuk sekedar mengucapkan bela sungkawa. Setelah kembali ke rumah sakit, istrinya yang sekarang telah bisa berbicara. Inso lantas mengajaknya untuk pergi ke atap rumah sakit. Tetapi karena sepertinya si Inso ini telah benar-benar kecewa dengan istrinya. Di posisi ini, ia hanya diam sambil memasang wajah yang datar. 고마워, 인수 씨. Beberapa hari berlalu, terlihat jika saat itu Suyang mulai kembali ke apartemen tempat dirinya menginap guna mengemasi barang-barangnya. Lalu saat Suyang hendak pergi meninggalkan daerah itu, ia yang merasa berat untuk pergi dari sana. Di sini Suyang terlebih dahulu mampir ke kafe tempat biasa dirinya dan Inso bertemu. Di mana saat Suyang melihat ke arah jendela apartemennya, terlihat jika saat itu Inso pergi ke sana. Suyang sadar jika dirinya tak akan bisa bersama dengan Inso mengingat istrinya telah pulih. Di posisi ini membuat dirinya benar-benar merasa sedih karena harus meninggalkan orang yang ia cintai. Yang ternyata perasaan itu juga dirasakan oleh Inso yang malam itu menangis karena memang hubungan mereka tak akan mungkin bersama. Singkat cerita, keesokan harinya, istri dari Inso yang tahu jika suaminya telah mengetahui perselingkuhannya dan ia hanya diam saja. Di sini istrinya tersebut lantas mulai bertanya tentang adakah hal yang ingin Inso katakan kepadanya. Tetapi berhubung di sini Inso telah mengetahui semua kecurangan istrinya itu, pria ini hanya diam saja dan justru memberitahukan istrinya jika laki-laki yang terlibat kecelakaan dengannya sekarang ini telah tewas. Di mana setelah mengatakan hal itu, istrinya langsung menangis histeris. 수진아, 그 사람 죽었어.
Singkatnya, setelah istri dari Inso benar-benar sembuh, pria ini lalu memutuskan untuk pergi meninggalkannya. Hingga saat Inso tengah bekerja dan melihat jika malam itu salju mulai turun, rupanya hal seperti ini membuatnya teringat dengan Suyong. Sementara itu, di waktu yang sama, Suyong yang juga melihat salju dari dalam rumahnya, rupanya hal itu juga mengingatkannya dengan sosok Inso, di mana setelah itu film April Snow pun selesai dengan ditutup oleh percakapan Inso dan juga Suyong. 우리 어디로 가는 거예요? 어디로 갈까요? Apa yang kamu tanam adalah apa yang akan kamu tuai. Mungkin ini adalah frasa yang kira-kira cocok dengan gambaran film ini, yang bisa dikatakan cukup membuat perasaan kita bermain di sana karena melihat sebuah perselingkuhan yang tak biasa. Dan oke guys, mungkin sekian dulu dari gua. Jika ada salah atau kurang gua minta maaf, dan kita bertemu lagi di next video. Yo.